Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Saat Linzi menatap gunung hitam, yang naik dari tangan Lindong dan meluas dengan cepat di udara, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, menyebabkan dia keringat dingin seperti orang masuk angin. Sebagai salah satu penjaga klan Lin, dia tahu segalanya tentang berbagai harta karun di klan. Meskipun puncak penjara berat tampak biasa di permukaan, itu masih ditempatkan di dalam kanopi cahaya yang paling berharga. Satu-satunya alasan untuk ini adalah, bahwa sejak Lin Clan mendapatkannya, tidak ada yang bisa mengaktifkannya. Dalam ingatan Linzi, pernah ada seorang praktisi, yang telah mencapai puncak tahap manifestasi, yang mencoba untuk memindahkan puncak penjara berat yang misterius dengan semua kekuatannya. Namun, ia sangat terluka oleh kekuatan resistif Soul Tracer pada akhirnya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada yang mencoba mendapatkan puncak penjara berat lagi. Bahkan saat itu, ketika Lin Langtian memasuki paviliun klan dan mencoba banyak metode untuk mengaktifkannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Meskipun tidak ada yang bisa mengaktifkannya, semua orang tahu bahwa puncak penjara berat yang misterius pastilah harta jiwa yang sangat kuat. Sayangnya, harta ini sepertinya membutuhkan metode unik agar dapat diaktifkan. Linzi sebelumnya ingin mendapatkan puncak penjara berat juga, namun ia gagal pada akhirnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat puncak penjara berat, yang banyak tetua Lin Clan tidak dapat mengambilnya, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, kini telah muncul kembali dengan gemilang di tangan Lindong. Ucap Linzi dan menjelaskan, kini dia tidak dapat menyembunyikan teror di dalam hatinya. Sepertinya kentut tua seperti kamu juga tahu tentang puncak penjara berat. Ucap Lindong lalu menyeringai ketika mendengar Linzi menyebutkan nama Gunung Hitam. Lindong, harta jiwa ini adalah harta pusaka dari klan Lin. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya. Cepat serahkan harta itu dan berikan teknik khusus yang diperlukan untuk mengaktifkannya kepadaku sekarang, dan mungkin setelah melakukan ini, aku mungkin memaafkan perilaku kurang ajar kamu terhadap para tetua klan. Linzi berteriak keras, matanya berkedip-kedip dengan keserakahan yang intens. Kentut tua, sepertinya kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Seperti yang aku katakan sebelumnya, di mata aku, status kamu sebagai sesepuh klan lebih buruk daripada anjing. Ucap Lindong dengan mata yang mengerikan. Menuju Linzi, pikiran Lindong dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan cerita kuno yang penuh kebencian. Kamu berani, ucap Linzi. Wajah Linzi agak pucat karena mendengar kata-kata kasar Lindong. Namun, ketika dia melihat pandangan Lindong, hatinya tiba-tiba bergetar karena ketakutan. Itu adalah niat pembunuh yang mendalam. Lindong, sebenarnya ingin membunuhnya secara nyata. Ledakan. 2R. Pada saat ini, sementara Linzi masih takut dengan niat membunuh Lindong, Lindong tidak memberikan Linzi waktu untuk berbicara. Dengan sapuan gaunnya, puncak penjara berat, yang telah diperluas hingga lebih dari 10 kaki, menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menyerang dan menghancurkan Linzi. Bang bang bang. Ketika puncak penjara berat terbang melintasi cakrawala, udara di bawahnya meledak. Seolah-olah langit sedang terkoyak, membentuk air mata di mana puncak penjara berat telah melewatinya. Gelombang udara yang menakjubkan mulai menyebar dengan cepat. Auranya berat, seolah-olah itu bisa menekan semua makhluk hidup, menelan Linzi secara menyeluruh. Sebagai jenis khusus aura berat menelannya, Linzi dengan cepat merasakan bahwa udara di sekitarnya telah menjadi sesuatu seperti pasir apung, membuatnya tidak bergerak. Selain itu, aura berat yang menghancurkannya telah menyebabkan semua tulang di tubuhnya menghasilkan suara krekek. Kekuatan semacam itu tampaknya menghancurkannya menjadi daging. Skala Phoenix Darah, ucap Linzi. Saat dia melihat bayangan besar mendekat, Linzi dilanda teror. Dia tahu bahwa jika dia dihancurkan oleh benda ini, tubuhnya akan menjadi kabut darah dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu lagi, dia membuka mulutnya dan garis darah keluar dari sana.
Corak darah tampak seperti skala seukuran telapak tangan, berwarna darah. Saat timbangan muncul, itu meluas di udara dan cahaya darah melintas di atasnya. Itu seperti perisai, melindungi Lindsay di bawahnya. Di balik perisai, ada Phoenix darah besar mengepakkan sayapnya dengan tidak jelas. Dapat diamati bahwa skala darah ini adalah tracer jiwa bumi juga. Namun, sehubungan dengan 4 harta karun jiwa lainnya dalam paviliun klan, kemampuan spiritualnya lemah jika dibandingkan dengan harta karun jiwa milik Lindong. Bunyi berderang. Meskipun Lindsay telah menggunakan harta karun jiwanya, puncak penjara berat sepertinya tidak berhenti. Sebaliknya, kecepatan jatuhnya menjadi semakin cepat dan keras. Akhirnya, itu mendarat dengan ganas pada potongan besar darah. Segera, suara logam yang jernih dan tajam bergema di udara. Berteriak. Pada saat ini, skala berwarna darah mengeluarkan pekikan sedih, dan cahaya berdarahnya runtuh dan menjadi redup. Kemudian jatuh tanpa daya ke tanah. Setelah bertabrakan, harta jiwa bumi ini secara tak terduga telah dihancurkan oleh puncak penjara berat. Batuk. Muntahan. Ketika skala darahnya pecah, tampilan pucat putih memerah di wajah Lindsay. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah dan seolah-olah tubuhnya sedang dipukul dengan keras, dia terbang dan menabrak dinding paviliun dengan ganas. Kekuatan luar biasa ini menyebabkan seluruh paviliun runtuh. Di udara, pandangan senang menyapu mata Lindong saat ia menyaksikan kekuatan puncak penjara berat. Rupanya, dia tidak berharap puncak penjara berat begitu mendominasi. Bahkan melawan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut dengan harta jiwa bumi seperti Lindsay, dikalahkan begitu cepat. Meskipun daerah ini berada di tempat suci klan Lin, suara aktivitas yang berulang dan menderu telah membangkitkan perhatian banyak anggota klan. Pada saat suara memekakkan telinga menerobos langit, banyak anggota klan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat 3 tetua mengerang di tanah, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Bang! Tepat ketika ekspresi wajah anggota klan mulai berubah, sesosok yang terluka terbang keluar dari paviliun yang runtuh. Ketika para penonton melihat apa yang telah terjadi, mereka segera berteriak ketakutan. Apakah itu tetua Lindsay? Apa yang terjadi? Ucap seseorang. Itu Lindong. Tetua ini tampaknya berkelahi dengan Lindong. Ucal seseorang yang lain. Apa? Lindong berani menyerang para tetua. Bagaimanapun, tetua Lindsay adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Ucap seseorang. Bocah idiot, tidak ada yang Lindong takutkan untuk melakukan ini. Tidak bisakah kamu melihat situasinya sekarang? Tidak hanya tetua Lindsay terlihat celaka, tetapi bahkan 3 tetua lainnya terengah-engah. Rupanya, mereka baru saja bertarung dengan Lindong dan semuanya dikalahkan, ucap seseorang yang lain. Bagaimana mungkin? Ucap seseorang. Setelah mendengar teriakan keterkejutan, wajah Lindsay yang pucat semakin menjadi tambah pucat, tampak sangat layu dan menyedihkan. Dia menyeka noda darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya ke arah Lindong, yang mengambang di udara. Dia kemudian berteriak dengan keras, dengarkan perintah aku, penjaga klan. Pria ini berani melawan Lin Clan, bunuh dia sekarang juga. Suara mendesing. Sama seperti Lindsay menyelesaikan kalimatnya, suara memekakkan telinga terdengar dari semua sudut area. Segera, banyak penjaga elit yang mengintimidasi muncul di pohon-pohon besar di sekitar paviliun, dengan mata tajam tertuju pada Lindong. Tangkap dia untukku. Lindsay berteriak dengan kesal, dengan rasa kekejaman di matanya. Bahkan jika penjaga ini tidak bisa menangkap Lindong, selama Lindong berani membunuh mereka, dia harus memutuskan hubungannya dengan Lin Clan setelah hari ini. Ucap Lindsay. Ketika mereka mendengar perintah Lindsay, penjaga ini segera terbang dengan hebat. Mereka kemudian menggabungkan aura mereka dan membentuk formasi, mengelilingi dan bergerak menuju Lindong. Setelah melihat penjaga ini bergegas, Lindong mengerutkan alisnya sedikit dan melirik Lindsay. Kemudian, dia menyeringai pada dirinya sendiri. Dia bukan orang bodoh yang akan melakukan sesuatu dengan terburu-buru dan dia tahu apa yang dimaksud dengan kentut tua itu. Segera, dengan jentikan pikirannya, energi mental yang tangguh langsung tersapu secepat kilat.
Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum aura penjaga semua langsung rusak. Segera setelah itu, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental muncul dan mengelilinginya, sebelum melemparkannya ke tanah. Sebagai penjaga klan, kamu harus tahu benar dan salah. Lin Zi dan 3 orang lainnya mencoba mensabotase aku, dengan membuat formasi untuk membunuhku ketika aku memasuki paviliun klan. Karena itu, ketika pemimpin klan tiba, aku pribadi akan menjelaskan kepadanya. Jika kalian masih bersikeras menyerang aku tidak akan mengampuni kalian, ucap Lin Dong. Suara sedingin es Lin Dong muncul dari udara, sebelum itu dengan jelas bergema di telinga setiap penjaga. Ketika mereka mendengar suaranya, ekspresi wajah para penjaga dengan lembut berubah. Ketika mereka menatap gelembung energi mental kristal yang mengelilingi tubuh mereka, mereka semua tahu bahwa Lin Dong bisa langsung membunuh mereka dengan satu pikiran. Lin Dong, kamu berani menentang penjaga penegakan klan. Ketika Lin Zi melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan emosi. Kentut tua, jangan berisik, ucap Lin Dong. Mata Lin Dong berubah dingin. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi kepulan hijau dan berlari maju. Ketika dia melihat situasi ini, ekspresi Lin Zi berubah saat dia buru-buru mencoba mundur. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Lin Dong? Sosok di depannya melintas, di depan lengannya kilat menembus lengan dan dengan ganas mencengkeram tenggorokan Lin Zi. Mengerang. Ketika mereka melihat Lin Dong benar-benar menangkap Lin Zi, kerumunan di sekitarnya mulai menyedot udara dingin, sementara beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar mundur. Secara alami, mereka tidak ingin melakukan apapun dengan masalah mereka. Bagaimanapun, kedua belah pihak jahat dan mereka tidak mampu menyinggung mereka. Lin Dong, jangan terburu-buru, ucap seseorang. Namun, sama seperti Lin Dong meraih ke Lin Zi, sebuah suara cemas bergema dari kejauhan. Tepat, sosok melintas, sebelum Lin Mu segera muncul di daerah ini. Saat ini, ketika dia menatap pembantaian yang berada di hadapannya, wajahnya mulai berkedut. Lalu, dia buru-buru berteriak pada Lin Dong. Apapun yang dia lakukan, Lin Zi masih seorang tetua klan. Jika Lin Dong benar-benar membunuhnya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Ketika dia melihat Lin Mu muncul, mata sedingin es Lin Dong menyapu Lin Zi yang bingung, sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya dan dengan ganas menamparkan wajah Lin Zi. Kekuatan ganas di balik serangannya menyebabkan dia langsung terpental, sebelum dia dengan mengerikan mendarat dan berguling-guling di tanah. Setelah terjatuh, ia akhirnya berhenti sebelum memuntahkan seteguk darah segar bercampur dengan giginya yang copot. Penampilannya membuat ketakutan di hati orang banyak. Lin Dong terlalu kejam dan dia bahkan berani mengenai seorang senior yang lebih tua sampai tingkat yang sangat menyedihkan, ucap seseorang. Ketika Lin Mu melihat situasi ini, dia melepaskan tawa sedih. Dia menyadari karakter jahat dan dendam Lin Dong. Untungnya, Lin Dong masih menahan diri dan dia tidak benar-benar membunuh Lin Zi. Heh, kamu, ucap seseorang. Lin Mu menghela nafas. Saat dia hendak berbicara, di bagian lain dari klan, aura yang sangat kuat tiba-tiba melesat ke langit. Kemudian, ia mulai menuju ke arah ini dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ketika dia merasakan aura yang akrab itu, senyum sedih di wajah Lin Mu meningkat. Itu pasti Lin Langtian, yang baru saja menyelesaikan pelatihannya. Berdasarkan karakternya, dia pasti tidak akan duduk dan membiarkan sekutunya Lin Zi dipukuli sampai sejauh yang menyedihkan. Akan lebih banyak masalah sepertinya, ucap Lin Mu. Aura yang kuat itu sangat hebat dan semua orang merasakannya begitu dia muncul. Segera, itu menyebabkan ekspresi anggota klan berubah, sebelum mereka semua mundur beberapa langkah dengan cepat. Mereka sangat akrab dengan pemilik aura ini dan mereka semua tahu bahwa mungkin akan ada konflik yang menakutkan di antara mereka berdua. Dikatakan bahwa kakak Lin Langtian menutup diri dan berhasil mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Karena itu, kemampuan bertarungnya pasti melonjak beberapa kali. Karena dia sudah keluar sekarang, dia pasti akan menyebabkan masalah bagi Lin Dong, ucap seseorang. Tentu saja, tetua Lin Zi selalu mendukung Lin Langtian.
Sekarang dia telah dipukuli dengan buruk oleh Lindong, Lin Langtian pasti tidak akan memaafkan masalah ini. Ucap seseorang yang lain. Sepertinya akan ada pertempuran besar di antara mereka berdua hari ini. Aku percaya bahwa dibandingkan setengah bulan yang lalu, aura Lindong juga telah tumbuh. Selain itu, apakah kamu melihat Soul Tracer yang ia pilih? Berdasarkan pengetahuan aku, itu adalah harta paling misterius di klan kami, puncak penjara berat. Di masa lalu, banyak praktisi yang berkuasa di klan kami mencoba menaklukkannya, namun semua akhirnya gagal. Bahkan, Lin Langtian pun juga gagal menaklukkannya. Oleh karena itu, aku tidak pernah berharap itu berada di tangan Lindong, ucap seseorang. Keduanya benar-benar jenius top di Lin klan kami. Namun, hanya ada satu harimau di satu gunung, ucap seseorang yang lain. Ketika mereka merasakan bahwa aura yang hebat menuju ke arah mereka, bisikan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar di arena, sementara ekspresi mereka berubah-ubah. Lindong berdiri lurus di udara, sementara dia menatap dengan tenang ke arah mana aura itu berasal. Dari aura itu, dia bisa merasakan bahwa Lin Langtian telah secara resmi mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun, kekuatannya sendiri telah melonjak juga, karenanya, dia tidak takut pada Lin Langtian. Selain itu, sekarang dia memiliki harta jiwa yang kuat puncak penjara berat, dia penasaran untuk mengetahui apakah puncak penjara berat atau roh roda cermin Lin Langtian lebih kuat. Swoosh! Di bawah perhatian Lindong, sosok buram melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia telah muncul di domain ini. Orang yang datang memang Lin Langtian. Ketika Lin Langtian muncul, dia segera berbalik untuk melihat Lin Zi yang menyesal dan tiga tetua lainnya. Seketika, amarahnya yang tak diharapkan memancar ke matanya. Lalu, dia perlahan mengangkat kepalanya, sebelum dia menatap Lindong. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika dia berkata, "Apakah kamu yang melakukan ini? Lin Langtian, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sendiri. Mengapa meminta orang lain untuk diam-diam memanipulasi formasi dalam paviliun klan untuk membunuhku?" Ucap Lindong. Saat ia menatap Lin Langtian yang marah dan muram, Lindong tertawa kecil. "Kamu terlalu membanggakan dirimu sendiri. Jika aku ingin membunuhmu, apakah aku harus menggunakan trik seperti itu? Karenanya, jangan pernah mencoba membela diri. Selain itu, mereka adalah tetua di klan kami dan mereka memegang posisi yang dihormati. Karena kamu berani mempermalukan mereka, apakah kamu bahkan menghormati aturan klan kami?" Lin Langtian menyalak dengan kejam. "Lin Langtian, ini adalah masalah yang rumit dan kita tidak bisa menyalahkan Lindong. Mari kita bahas ini setelah penyelidikan menyeluruh." Berdiri di samping, Linmu dengan cepat berkata, "Tetua senior, aku tahu kamu tidak mendukung aku. Namun, sekarang, bajingan kurang ajar ini tidak menghormati para tetua klan kami. Karena aku bertanggung jawab atas penegakan hukum klan, aku memiliki hak untuk menghukumnya, jika tidak, siapa lagi yang akan menghormati aku di masa depan?" Lin Langtian dengan lantang menyatakan, "Karena kamu mengklaim sebagai suara keadilan, Lin Zi dan yang lainnya menyalahgunakan posisi tetua klan mereka dan mencoba membunuh aku. Tindakan mereka tidak sesuai dengan posisi mereka sebagai tetua. Karena kamu ingin menegakkan hukum, maka tangkap mereka berempat dan buat contoh dari mereka." Lindong dengan dingin terkekeh saat berkata, "Bocah asu, setelah aku menangkap kamu, mari kita lihat apa yang akan kamu katakan." Ucap Lin Langtian. Kelopak mata Lin Langtian berkedut lembut. Dia jelas sangat marah dengan kata-kata tajam Lindong. Segera, dia menjadi tidak sabar, sebelum telapak tangannya terulur dengan keras. Kemudian, telapak Yuan Power besar terwujud, sebelum dengan kejam mengusap Lindong. "Tangkap aku. Apa yang memberi kamu kualifikasi?" ucap Lindong dengan tertawa kecil saat ia langsung menekan. Kemudian, angin kejut energi yang menakutkan dengan paksa menghancurkan telapak tangan Yuan Power yang besar itu. "Tahap manifestasi awal," ucap Lin Langtian. Ketika Lindong bergerak, ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Pada awalnya, dia berpikir bahwa karena dia telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, dia dapat dengan mudah mengalahkan Lindong.
Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong telah meningkat pesat dalam waktu setengah bulan ini. Meskipun demikian, itu tidak akan menghalangi Lin Langtian. Segera, dia membuka mulutnya sebelum pelangi muncul dan berubah menjadi cermin segi 6 hitam. Itu adalah Earthly Soul Tracer milik Lin Langtian, Spiritual Mirror. Swoosh! Ketika Spiritual Mirror-nya muncul, Lin Langtian menuangkan Yuan Power-nya yang kuat ke dalamnya. Segera, cermin mulai berkilau. Cahaya hitam berkilauan di atasnya menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Cermin roda roh, balok ilahi korosif. Ucap Lin Langtian. Cahaya hitam itu berkilauan secara manual di permukaan Spiritual Mirror, sebelum meledak dengan cepat. Kemudian, itu melintas di cakrawala seperti balok hitam sebelum terbang dengan kejam ke arah Lindong. Balok ilahi korosif ini dipenuhi dengan kemampuan korosif yang kuat dan kekuatan korosifnya sangat berbahaya bagi energi mental seseorang. Sepertinya Lin Langtian sadar bahwa energi mental Lindong cukup kuat dan dia ingin menggunakan ini untuk melawan Lindong. Mendengus. Tentu saja, sehubungan dengan triknya, Lindong mendengus dingin. Sebelumnya, ketika ia tidak memiliki harta karun jiwa bumi, ia mungkin mewaspadai harta jiwa bumi jiwa Lin Langtian. Namun, sekarang setelah dia memiliki puncak penjara berat, Earthly Soul Tracer yang terakhir tidak lagi seefektif sebelumnya. Lindong melambaikan lengan bajunya, sementara cahaya hitam sebenarnya bergelombang di puncak penjara beratnya. Akhirnya, puncak gunung itu bergetar, sebelum sebuah balok hitam juga melesat keluar darinya. Namun, balok hitam Lindong tidak memiliki kemampuan korosif. Sebaliknya, ia memiliki aura berat yang bisa menekan dunia. Ledakan. Dua sinar hitam bertabrakan di udara, sebelum gelombang kejut energi yang gila tersapu dengan cepat. Kamu akan hancur, ucap Lindong. Ekspresi Lindong sedingin es ketika dia tiba-tiba berteriak dengan kejam. Kemudian, aura berat yang kuat itu benar-benar dengan paksa menghancurkan serangan Lin Langtian, sebelum terbang menuju Lin Langtian dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dong! Ketika dia melihat bahwa sinar Divine Korosif tidak dapat menekan sinar hitam Lindong, ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Segera, dia membengkokkan telapak tangannya ke dalam bentuk cakar, sebelum dia mengusap telapak tangannya. Kemudian, kekuatan Yuan yang kuat meletus ke depan sebelum dengan paksa merobek-robek Black Bleach yang masuk itu. Ledakan. Ketika dia merobek balok hitam itu, bahu Lin Langtian tiba-tiba bergetar. Setelah melakukan kontak fisik, dia merasakan aura yang sangat berat di dalam sinar hitam itu. Meskipun dia hanya menyentuh sedikit aura itu, sirkulasi Yuan Power di tubuhnya sepertinya terhambat. Puncak penjara berat, ucap Lin Langtian. Ekspresi Lin Langtian suram saat dia mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Kemudian, ekspresinya agak jelek ketika dia berkata, kamu benar-benar dapat mengaktifkan puncak penjara berat. Sebagai sesama anggota klan yang telah memasuki paviliun klan, Lin Langtian secara alami menyadari tracer jiwa bumi yang misterius ini. Meskipun dia tahu benda itu luar biasa, terlepas dari apa yang dia gunakan dan bahkan setelah aura di tubuhnya telah mencobanya, mereka tidak dapat menaklukkan puncak penjara berat ini. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih Spiritual Mirror. Namun, sekarang, ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa menaklukkan puncak penjara berat, yang telah benar-benar menggagalkannya dan bahkan aura di dalam dirinya, kecemburuan dan syok langsung memenuhi hatinya. Semua anggota klan sekitarnya diam-diam menelan ludah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka saling melirik. Mereka semua bisa melihat syok di mata masing-masing orang. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa setelah Lin Langtian mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, dia pasti akan melampaui Lindong. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun pada Lindong. Orang itu terlalu sakti. Beberapa murid klan bergumam pada dirinya sendiri, sementara ketakutan mereka terhadap Lindong meningkat. Lin Langtian, bahkan setelah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, kemampuan kamu hanya segitu saja. Ucap Lindong mengejek. Sehubungan dengan perubahan emosi dalam hati murid klan, Lindong memilih untuk mengabaikannya.
Matanya menatap Lin Langtian, sebelum dia tertawa. Kata-katanya tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk kejeniusan Lin Klan ini. Bagaimanapun, dia benar-benar membenci Lin Langtian. Jika bukan karena faktanya, bahwa dia tidak ingin mengungkapkan gerakan pembunuhan tersembunyi, Blood Soul Puppet, dia akan membunuh Lin Dong segera dan benar-benar menghilangkannya. Meskipun puncak penjara berat sangat kuat, itu tergantung pada penggunanya. Berdasarkan kemampuan kamu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki Soul Tracer itu. Cepat serahkan, kata Lin Langtian dengan dingin. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Ucal Lindong menantang. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berdaya terhadap kamu? Ucap Lin Langtian dengan marah ketika Lindong mendorong niat membunuh di dalam hatinya sampai batas. Tepat saat dia akan mengungkapkan beberapa trik tersembunyi untuk membantai Lindong, raungan keras yang dipenuhi kemarahan, tiba-tiba memantul di cakrawala seperti guntur. Kalian berdua berhenti. Terdengar suara yang menggema di langit. Ketika mereka mendengar suara itu, wajah beberapa orang dengan lembut berubah, sebelum pandangan penuh hormat memancar ke matanya. Segera, sesosok pencahayaan cepat berlari dari kejauhan. Pemimpin klan. Salam, ucap seseorang. Ketika mereka melihat kedatangan pria itu, semua murid klan sekitarnya segera menyambutnya dengan hormat. Berdiri di samping, tetua Lin Mu juga dengan lembut menghela nafas lega. Saat ini, di klan, satu-satunya yang bisa menghentikan dua harimau ganas ini, Lin Dong dan Lin Langtian, adalah praktisi tahap nirvana, Lin Fan, lalu. Selesai. Sekian dan terima kasih.